Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita selalu bersyukur di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kedamaian, keselamatan, khususnya juga masih mendapat Islam dan iman. Semua itu perlu kita syukuri, perlu kita hargai, karena tidak setiap orang mendapatkan seperti itu dari Allah Ta'ala. Untuk pada malam hari ini saya akan menyampaikan topik, yaitu gunung dalam jiwa. Ya. Gunung itu ya gunung. Tapi kalau kita mendengar istilah gunung, pasti menjulang tinggi. Itu sudah ada di ingatan kita. Maka saya akan menyampaikan landasannya di dalam Al-Quran. Surah Al-Asr ayatnya 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Jadi di dalam surah 59, surah Al-Asr ayat 21, Allah sudah mengatakan yang artinya kurang lebih, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Ibu bapak yang saya hormati, di sini Allah sudah menjelaskan. Tapi ayat ini ayat metafora. Ayat ini ayat amsal. Ayat ini ayat siloka, ayat ini ayat perumpamaan. Maka ditutup ayatnya jelas di sini. Tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan itu, amsal itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Ben mikir, dikai permisalan, dikai contoh, dikai kalimat siloka, dikai kalimat metafora. Nah, di depan sudah saya sampaikan bahwa kita kalau mendengar gunung itu pasti pikiran kita menjulang tinggi. Dan gunung itu ya sebetulnya sangat indah. Kalau dengan mendaki gunung, ini kan amsal itu perumpamaan yang sangat luar biasa. Maka di ayat lain itu kan afala yang duruna itu surat Al-Qasiyah itu ya, dimulai dari afala yang duruna ilal ibili kaifa kulikat wa ila samai
tidak memperhatikan, gunung itu saya pancangkan. Karena berhubungan dengan kalimat sloga, kalimat metafora, maka kalau kita mengetahui bahwa diri di dalam diri manusia ini simetri dengan alam semesta, seperti saya sampaikan berulang-ulang dalam surat Fussilat ayat 53 itu. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Aku bentangkan tanda-tandaku, ayat-ayatku di cakrawala-cakrawala dan juga pada diri. Artinya apa? Yang ada di semesta ini adalah simetri dengan yang ada di dalam diri kita. Maka manusia digambarkan, ya, gunung itu kalau puncak kan leher ke atas ini, Pak. Jadi leher ke atas ini, ya, puncak, yang bawah itu, ya, itulah. Nah, orang kalau sudah naik ke gunung, Pak, walaupun dengan misalnya naik ke gunung ke korok-korok gitu ya, ya karena puasa kurang 2 hari kemarin saya naik gunung, tapi tidak sampai puncak di Gunung Sindoro itu. Jadi cuma sampai rest area, kemudian ke Bonteh itu ada bunga wisawang dan Yesra pokok. Tapi saya melihat di bawah, kalau sudah di atas tuh melihat di bawah itu indah, dan di atas itu sejuk, nyaman. Ya. Ini menggambarkan kalau kita selaku manusia ini dalam kesadaran tinggi, keinsafannya tinggi, pikirannya luas di atas itu melihat seperti sudah luas melihat itu. Kalau kesadarannya tinggi itu sudah nyaman, sejuk, damai. Maka kalau di dalam sini puncak gunung di dalam diri kita, sini kan ada di ayat lain kan ada samawat, ada 7 yang di langit yang dekat ini. 7 ini ya 2 penglihatan, 2 telinga, 2 pernapasan, dan 1 pembicaraan. Nah, di langit yang 7 ini kita menggambarkan kalau ini sudah dalam puncak, kita di atas, kesadarannya sudah di atas, itu wawasannya luas. Seperti orang di gunung itu melihat indah sekali. Tidak ada jelek, tidak ada buruk. Pokoknya indah. Itu pohon-pohon yang di bawah itu, tanaman, ada kota yang di bawah itu sangat indah, luar biasa. Dan di atas itu damai, sejuk, udaranya enak, nyaman. Nah, orang juga begitu dalam diri kita manusia. Kalau kita sudah keinsafannya tinggi, kesadarannya tinggi, ya, itu tidak mudah ego, tidak mudah marah, karena sudah kesadaran tinggi. Maka leluhur kita menggambarkan sebuah tumpeng. Tumpeng itu kan kalau bapak-bapak yang dulu, yang tua-tua ini diundang undangan atau bacaan. Ya, sebuah janganan itu enten urap loh ya. Urap itu ngelilingi tumpeng. Jenenge urap iki sing amburadul. Nggih. Sing tembok arah orang gunah itu. Itu menggambarkan kalau orang ya ekonominya amburadul, masih awut-awutan, keluarganya awut-awutan, pikirannya awut-awutan, kesadarannya awut-awutan, ilmunya awut-awutan, kaya urap kuwi supaya ke puncak ning dhuwur menuju Allah. Tumpeng kan begitu. Jadi wong biyen gawe tumpeng iki padha sego dadak ditumpeng kok di toto itu ada filosofinya. Ya, ada filosofinya luar biasa menuju kepada Allah. Ya. Maka mari Bapak Ibu sekalian dalam Ramadan ini kan kita siang-siang itu intinya juga meniti ke dalam diri, ya, meninggikan gunung yang ada di dalam diri kita ini menjadi sadar yang paling tinggi, jiwa yang penuh keinsafan, sehingga kita dalam setahun ini selalu dalam kesadaran yang tinggi. Kita seperti kita naik puncak gunung. Orang itu kalau sudah di atas sedaranya itu sudah tidak ada istilahnya terpengaruh yang dari luar, baik buruk dan sebagainya, semua itu indah. Maka seperti saya gambarkan tadi, kalau di dalam diri kita ini sudah sejuk sebagaimana melihat di bawah, karena kita di atas gunung tadi, orang lain itu sejuk semua. Kalau di dalam ini sudah damai, melihat orang lain damai semua. Kalau di dalam ini sudah baik, ya, melihat orang lain itu baik semua. Ya, supaya mudah tak gambarkan, ya.
di ruangan ini dikasih kaca cermin, ya, dikasih kaca cermin 50 misalnya gitu. Kemudian ada anjing yang marah, ya, ada cermin 50, anjing ini masuk marah. Ya, dia itu melihat seakan-akan anjing 50 itu marah semua dengan dia, ya. Tapi lihat yang lain, misalnya kita nyuruh kucing masuk, kucingnya senyum, ya. Ada cermin 50, kucing ini melihat temannya yang di cermin 50 ini senyum semua. Ini kan berarti ya, kalau diri kita ini dalam diri kita senyum, itu melihat orang lain senyum semua. Walaupun misalnya wong liya niku wah kayak kok lorak-lorak karo aku. Fokusnya jangan ke orang lain lorak-lorak. Tanggaku kok lorak-lorak misalnya gitu. Jangan fokus ke tetangga yang luar, tapi Pak Jojo, aku dilorak-loraki, aku kurang senyum, aku kurang syukur, aku kurang komunikatif bisa gitu. Jadi selalu ke dalam enak. Kalau mau baca di dalam, sudah enak. Sakit bisa memahami Bu? Alhamdulillah, ya. Pokoknya bukan sadaran, misalnya bapaknya mesum-mesum tenang mawon, sepenting dengan jalannya itu ora masalah. Ya. Tapi nek bapak ini pernah Bu, istilahnya pun percaya Bu. Jadi soalnya duwe modal keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi mesti bapak-bapak ini Tanusari wis siji sayang istri, ya. Kedua setia apa Bu, Bapak Bu, Bapak jawab. Sayang, setia, tanggung jawab, gitu. Arep bodo, ini THR, gitu. Alhamdulillah. Ngeten, nasruminallahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.